Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Iputu Paramananda dengan NIM 19180111017 dari Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Pendidikan Ganesha, mahasiswa angkatan 2019. Di sini saya akan memberikan edukasi terkait dengan penerapan dan juga manfaat protokol kesehatan COVID-19. Nah, apa sih COVID-19? Kita ketahui sendiri bahwa COVID-19 merupakan salah satu kejadian pandemi yang menyebar di seluruh dunia yang diakibatkan oleh coronavirus disease yang pertama kali terjadi di Wuhan. Dan sekarang telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan semakin tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia yang cukup signifikan, masyarakat pun terus dihimbau untuk mengurangi bepergian dan juga tetap berada di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, tentu saja pada keadaan tertentu kita harus keluar rumah untuk melakukan beberapa aktivitas. Agar tetap aman saat beraktivitas di luar rumah, Kementerian Kesehatan membuat sebuah protokol kesehatan sebagai solusi. Nah, apa sih protokol kesehatan? Nah, protokol kesehatan sendiri di sini menurut KBBI, kata protokol itu dapat diartikan sebagai surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan yang terdiri dari persetujuan dan juga sebagainya. Jadi protokol kesehatan dapat diartikan dengan segala peraturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman dalam tanda kutip khususnya pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Nah, tujuan dibentuknya protokol kesehatan ini adalah secara umum adalah agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan ataupun kesehatan orang lain. Jadi, jika masyarakat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Untuk peraturan protokol kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan peraturan mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian yang secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK-01-07-Menkes-382-2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, untuk mengakses atau melihat dari aturan-aturan protokol kesehatan masyarakat, kita dapat melihatnya di laman resmi Menkes. Lalu kita lanjut ke bahasan selanjutnya, adapun ruang lingkup dari protokol kesehatan. Nah, ruang lingkup dari protokol kesehatan ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat dan fasilitas umum dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Nah, di sini ruang lingkup sendiri di sini melibatkan beberapa komponen yang terdiri dari pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat, fasilitas umum hingga masyarakat pengguna. Apa sih tujuan protokol kesehatan? Nah, di sini berdampak terhadap dua aspek. Yang pertama untuk atau bagi tenaga kesehatan, di mana pemakaian alat pelindung diri itu bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan juga merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya kerja dan penyakit akibat kerja oleh bahaya potensial pada suatu perusahaan yang tidak dapat dihilangkan atau dikendalikan. Nah, untuk bagi masyarakat sendiri itu adalah meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya epicenter atau klaster baru selama masa pandemi. Nah, kita lanjut ke jenis APD atau alat pelindung diri.
Nah, untuk jenis-jenis APD sendiri, sini dimulai dari APD tingkat 1, di mana untuk tingkat perlindungan satu tenaga kesehatan dan pendukung. Yang pertama di sini untuk kelompok petugas penanganan cepat atau investigator atau relawan yang melakukan interview langsung terhadap pasien ODP atau PDP, di mana untuk lokasi atau cakupan itu ada fasilitas umum di mana kegiatan harus dilakukan di luar rumah, itu dapat menggunakan masker kain 3 lapis yang terbuat dari katun, lalu sarung tangan karet sekali pakai, dan juga di mana jika harus kontak dengan cairan tubuh pasien. Lalu untuk petugas kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, farmasi, dan juga yang bekerja di rumah sakit seperti sopir ambulans dan juga staf administrasi, di mana dengan lokasi atau cakupan itu ada ruang praktik umum yang tidak menimbulkan aerosol dan juga RS yang tidak kontak dengan pasien COVID-19. Di mana untuk alat pelindungnya sendiri di sini berjenis masker bedah 3 ply dan juga sarung tangan karet sekali pakai dan juga head cap. Nah, kita lihat gambarannya sendiri itu pada bagian sisi kiri. Lalu untuk APD tingkat 2 sendiri, itu untuk tingkatannya sendiri, itu ada tingkat perlindungan 2 tenaga kesehatan dan pendukung dengan kelompok dokter dan perawat, lalu ada supir ambulans, farmasi, radiografer, dan juga cleaning service. Nah, untuk lokasi atau pencakupannya sendiri, itu ada ruang poliklinik, ruang pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernapasan, dan juga kontak dengan pasien suspek dan juga probable. Lalu untuk jenis APD-nya sendiri, itu terdiri dari masker bedah 3 ply, lalu ada gaun, sarung tangan karet sekali pakai, lalu ada pelindung mata Google Glass, dan juga ada face shield, dan terakhir ada head cap. Nah, untuk gambarannya sendiri kita dapat lihat pada sisi sebelah kiri. Lalu lanjut untuk APD tingkat 3, di mana untuk tingkatannya sendiri itu ada tingkat perlindungan 3, tenaga kesehatan dan juga pendukung, di mana ini digunakan untuk kelompok dokter, perawat, dan juga petugas laboran. Untuk lokasi atau pencakupannya itu terdiri dari ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien ODP dan PDP atau konfirmasi COVID-19. Nah, untuk pengambilan sampel pernafasan itu ada swab nasofaring dan orofaring. Nah, untuk lokasi atau cakupannya. Lalu untuk jenis dari APD-nya sendiri itu ada masker N95, lalu atau ekuivalen, lalu coverall atau gaun, lalu ada boots atau sepatu karet dengan pelindung sepatu, pelindung mata atau Google Glass, face shield, lalu ada sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, head cap, dan juga apron. Nah, untuk penampakannya sendiri kita bisa lihat pada sisi sebelah kiri. Nah, kalau untuk masyarakat umum apa sih? Nah, untuk tingkatan masyarakat umum, ini untuk kelompok masyarakat umum, yang dimulai dari lokasi atau cakupan fasilitas umum itu dapat menggunakan masker kain 3 lapis atau katun. Lalu apabila dapat sakit dengan gejala-gejala flu atau influenza seperti batuk, bersin-bersin, hidung berair, demam, nyeri tenggorokan, itu dapat menggunakan masker bedah lain. Ini kita lihat pada sisi sebelah kiri. Nah, tadi kan kita udah banyak nih ngomongin masalah APD. Nah, APD itu kan terdiri dari berbagai macam masker. Nah, di sini kita akan mulai dari jenis masker yang pertama, itu ada masker bedah. Nah, masker bedah ini memiliki kegunaan, yaitu masker bedah dapat digunakan untuk melindungi pengguna dari airborne, partikel, droplet, cairan, virus, dan juga bakteri. Nah, untuk materialnya dapat kita saksikan secara seksama. Lalu untuk frekuensi penggunaannya sendiri adalah sekali pakai atau single use. Lalu untuk hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan masker bedah itu adalah masker bedah tidak direkomendasikan untuk penanganan langsung pasien terkonfirmasi COVID-19.
Lalu yang kedua di sini ada masker kain, di mana kegunaan dari masker kain sendiri di sini dapat digunakan untuk mencegah penularan dan mengantisipasi kelangkaan masker yang terjadi. Nah, untuk materialnya sendiri di sini ada bahan yang digunakan untuk masker kain berupa kain katun, scarf, dan juga sebagainya. Lalu untuk frekuensi penggunaannya sendiri, masker kain sini perlu dicuci dan juga dapat dipakai berkali-kali. Hal yang perlu diperhatikan dalam masker kain, di mana efektivitas penyaringan pada masker kain ini meningkat atau dipengaruhi seiring dengan jumlah lapisan ataupun kerapatan dari tenun kain yang dipakai. Next, kita lihat di sini untuk kelebihan dan kekurangan masker kain, masker bedah, masker N95, dan masker reusable face piece respirator. Kita dapat saksikan secara bersama. Nah, setelah masker kita lanjut nih ke face shield. Nah, untuk face shield sendiri di sini kegunaannya adalah melindungi mata dan juga wajah pengguna dari percikan cairan, darah, dan juga atau droplet. Untuk materialnya sendiri di sini terdiri dari plastik bening yang dapat memberikan visibilitas yang baik bagi pemakainya. Lalu ada frekuensi penggunaan, yaitu sekali pakai atau dapat digunakan kembali setelah dilakukan desinfeksi. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, face shield tidak diperbolehkan untuk digunakan kembali jika ada bagian yang rusak. Nah, untuk perbandingan antara face shield dan juga Google Glass sendiri, di sini untuk face shield cakup dan juga Google Glass sama-sama itu untuk perlindungan mata terhadap percikan dan droplet. Namun di sini untuk face shield sendiri itu perlindungan area wajah lainnya itu juga tercakupi, sedangkan Google Glass tidak. Lalu untuk proteksi pernapasan di sini antara face shield dan juga Google Glass di sini sama-sama tidak mencakup proteksi pernapasan. Lalu untuk face shield dan juga Google Glass di sini sama-sama dapat digunakan kembali asalkan tidak rusak dan juga harus didisinfeksi dengan benar. Nah, pertanyaan yang sekarang, cukupkah kita menggunakan face shield tanpa masker? Nah, di sini apabila kita hanya menggunakan face shield atau pelindung wajah, itu tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal, di mana penggunaan face shield ini masih memberikan celah sehingga droplet masih bisa masuk dan juga terhirup. Pengguna face shield atau pelindung wajah itu hanya bersifat pelindung tambahan untuk area wajah yang tidak tertutupi masker. Di area mata yang diketahui dapat menjadi pintu masuk penularan COVID-19. Dalam tanda kutip di sini, kita apabila walaupun sudah menggunakan face shield masih diwajibkan untuk menggunakan masker untuk melindungi daerah mulut dan juga hidung. Nah, kita lanjut ke tata laksana protokol kesehatan. Nah, bagaimana sih menggunakan masker yang baik dan juga benar? Yang pertama, di sini sebelum memasang masker, kita cucilah tangan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir minimal 20 detik atau tidak. Apabila tidak bersedia, kita dapat menggunakan cairan pembersih tangan dengan komposisi minimal alkohol 60%. Lalu pasanglah masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Saat menggunakan masker jangan turunkan masker ke daerah dagu. Nah, di sini kita dapat praktekkan sendiri ya. Dalam menggunakan masker di sini dapat menggunakannya seperti ini. Tidak diperkenankan untuk menurunkan ke daerah dagu. Lalu di sini hindarilah menyentuh masker saat digunakan. Nah, apabila kita menyentuh masker, itu cucilah tangan menggunakan sabun terlebih dahulu dan juga air yang mengalir minimal 20 detik.
dan bila tidak ada dapat kembali menggunakan tangan dengan komposisi alkohol yaitu 60%. Lalu apabila masker itu basah atau lembab, kita dapat menggantinya menggunakan masker baru, di mana masker medis hanya boleh digunakan 1 kali saja, sedangkan masker kain itu dapat digunakan berulang kali asalkan memenuhi kriteria yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana sih melepaskan masker yang baik dan benar? Nah, di sini yang pertama kita dapat praktekkan sendiri di sini. Yang pertama adalah lepaskan daerah tali masker seperti ini. Nah, hindari atau jangan menyentuh bagian depan masker. Nah, untuk masker 1 kali pakai itu buanglah segera di tempat sampah tersebut atau kantong plastik. Nah, untuk masker kain itu apabila sudah selesai menggunakannya, segeralah cuci dengan deterjen. Lalu untuk memasang masker baru, ikutilah langkah menggunakan masker yang baik dan benar pada slide-slide yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana sih mekanisme protokol kesehatan? Nah, di sini ada beberapa komponen yang berperan. Ada tim pembelajaran, psikososial, dan juga tata ruang. Yang pertama di sini apabila membentuk kelompok, di sini kita diharapkan untuk membentuk kelompok dan juga jadwal belajar itu disesuaikan dengan masa transisi dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang ada. Lalu ada pembagian tata ruang di mana jarak antar orang duduk atau berdiri itu adalah minimal 1,5 meter atau 1,5 meter dengan kecukupan sirkulasi udara dan juga lalu lintas satu arah pada lorong. Itu jangan sampai berpapasan seperti itu. Lalu menerapkan tata laksana protokol kesehatan itu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Lalu ada persiapan layanan kesehatan dan juga psikososial, di mana itu ada penugasan pada guru BK dan juga wali murid dalam pengawasan dan juga mempersiapkan nomor pelayanan kesehatan dan juga psikososial terkait, dan kita dapat lihat pada layar di sisi sebelah kanan bawah. Baik, kita lanjut. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, inilah salah satu contoh ruang belajar yang ideal diterapkan di era new normal ini, di mana jarak antara mahasiswa atau siswa kiri dan kanan itu 1,5 meter, depan dan belakang juga 1,5 meter. Lalu di sini juga terdapat ventilasi yang cukup dan juga terdapat fasilitas cuci tangan. Baik, untuk tim kesehatan, kebersihan dan juga keamanan ini memiliki beberapa tugas. Yang pertama itu adalah melaporkan pemantauan kesehatan, lalu yang kedua memberikan informasi terkait ke kepala satuan pendidikan secara berkala, lalu melakukan pembersihan dan desinfektan secara rutin itu setidaknya 1 hari dalam 1 minggu, lalu membuat prosedur mengenai lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya adalah pemantauan dilaksanakan tiap hari sebelum memasuki gerbang sekolah. Lalu gejala yang fokus dipantau, yang pertama itu terdapat suhu badan. Apakah suhu badannya melebihi 37,3 derajat Celcius? Lalu apakah ada siswa atau mahasiswa yang mengalami batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan juga pilek. Nah, jika memiliki gejala umum yang sudah disebutkan tadi, maka diharuskan mengisolasi diri minimal 14 hari. Lalu adapun tim pelatihan dan humas itu melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan seperti untuk menjelaskan terkait tanggal mulai sekolah, lalu ada berbagai prosedur yang harus ditaati, lalu ada menempelkan poster di papan informasi terkait dengan informasi dan prosedur pencegahan COVID-19, lalu ada prosedur yang dilakukan instansi terkait, lalu meningkatkan kapasitas di mana berdasarkan prosedur pencegahan COVID-19 dan juga melakukan pelatihan kepada para tenaga kebersihan terkait. Lalu yang terakhir ada menyampaikan protokol kesehatan pada tamu. Baik, adapun sumber-sumber yang saya gunakan dalam menyusun slide terkait dengan edukasi kali ini. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Every day.